Sahabat Ekora NTT, kali ini suatu kehormatan bagi kami tim Sudut Pandang Ekora NTT karena ada di Art Center Kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan pada hari ini kita punya teman ngobrol sangat istimewa, orang nomor 1 Kabupaten Ngada, Bapak Raimundus Bena. Ya. Bapak, terima kasih sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Oke, Bapak. Ya. Apa kabar nih, Bapak? Aman, baik selalu. Baik, oke. Ya. Kita ngobrol sebentar di sini di podcast kami namanya Sudut Pandang. Sudut Pandang. Saya coba lihat ke belakang cari tahu tentang Bapak Bupati, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Kita pengen dengar itu Pak Bupati, perjalanan karirnya sampai dengan menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Ngada. Saya kira semua pendengar, semua sahabat yang menonton senior kita tuh pengen dengar cerita itu. Perkenalannya, silakan Pak Bupati. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk warga masyarakat Ngada dan sekitarnya yang menyaksikan obrolan kami berdua dengan Om Engki. Ketika ditanyakan soal kehidupan masa lalu, ya, artinya saya kalau mau cerita ini cukup panjang ya. Hanya mungkin saya ambil spot-spotnya saja. Saya ini dari, kalau nama lengkap saya itu Raimundus Bena, ya, Raimundus Bena, mama dari Langa, bapak dari Ngusumana, ya. Hanya ketika saya lahir di Langa terus dibawa ke Ngusumana. Ya. Ngusumana di era 70-an itu memang sangat menyedihkan sekali, ya. Sangat menyedihkan ketika umur udah mau 2 tahun terus mama meninggal, ya. Bayangkan tinggal di daerah terpencil, terus semua akses berkaitan ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur lain-lain semua, ya, artinya penuh keterbatasan. Dan boleh dibilang era-era itu sampai tahun 2000-an itu masih daerah isolasi, daerah isolir, ya, yang sangat isolir, ya. Tapi saya bersyukur, ya, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu seperti itu bisa membentuk kepribadian saya, ya. Cukup sulit memang, ya, pertama untuk bagaimana kita bisa bangkit, ya. Bayangkan sekolah kita harus bisa berpikir sendiri, SD, SMP berpikir sendiri, SMA, ya, sampai saya kuliah pun saya berpikir sendiri, ya. Jadi itu pengalaman tentang masa lalu, ya. Terus saya setelah tamat dari SDK Ngusumana, saya masuk di SMP Negeri 1, ya, masuk SMP Negeri 1. Anehnya, saya dari kampung, ketika masuk SMP itu saya selalu juara, ya, saya selalu juara, ya. Dan kadang-kadang saya diutus untuk ikut cerdas cermat. Ya, begitupun setelah itu saya masuk SMA Negeri. Di situ saya sudah mulai tertantang, ya, biaya semakin besar, ya. Saya mulai coba bagaimana cara mencari uang pada saat itu, ya. Saya mulai berkenalan dengan, sudah berpikir untuk itu, berkenalan dengan turis, dengan tamu-tamu dari luar negeri, ya, menawarkan jasa antar ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat yang menurut mereka ingin dilihat. Saya antar, disitulah saya mulai belajar bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris dan saya berkesimpulan ternyata bahasa itu bisa mendatangkan uang, ya. Bahasa itu bisa merubah kita, ya. Dari situ saya berkenalan banyak teman, banyak orang. Dan puji Tuhan dari sekian banyak itu, ya, ada satu keluarga dari Belanda, dengan satu keluarga juga dari Inggris, ya. Inggris. Yang sampai hari ini kita terus berkomunikasi, terjalin hubungan, ya, berkomunikasi. Bahkan pada saat saya mengalami kendala saat kuliah, mereka itulah yang bantu saya, ya. Ya, saya ambil jurusan sastra Inggris di Universitas Negeri Jember, ya. Setelah itu saya lanjut ke S2 di UGM, jurusan pengajian Amerika, ya. Setelah lulus, saya bergabung di AusAid, ya, di AusAid sebagai penerjemah lisan maupun tulisan. Ya, itu. Jadi selama kurang lebih 6 tahun, 6 tahun lebih, ya. Setelah itu saya menjadi dosen, dosen di UT, juga dosen di, ya,
di Santo Paulus Ruteng cabang Bejawa, juga terakhir itu di STK Ruteng, di STK Malnusa, Citra Bakti Malnusa ya. Nah, itu setelah itu saya langsung bergabung di politik. Nah, ya. Kembali tadi pada saat di AUC itu tuh wilayah kerjanya sampai Kabupaten Sika. Iya, betul. Sampai Kabupaten Sika. Jadi hubungan kerja dengan sesama, lebih khusus terhadap para guru, berkaitan dengan pembelajaran menyenangkan itu sungguh tertantang ya. Setelah itu saya bergabung di politik. Dari situlah ya, setelah 3 periode DPR saya jadi wakil bupati dan hari ini saya jadi bupati. Nah, itu mungkin pengalaman sedikit ya. Soal berkeluarga, saya istri saya dari juga hampir sama dengan saya ya. Kalau saya ini mamanya Langa, bapaknya Sumana, ada keturunan Riung Barat, Teong, ya. Terus kalau istri mamanya Goleba Selatan, Bogola, bapaknya Jerbu, ya. Jadi kami ini istilahnya dari utara sampai selatan tembus semua. Oke, Pak Bupati, saya kira Pak Bupati sharing bahwa perjalanan panjang di usia kelas 2 SD itu Mama sudah pergi. Nah, 2 tahun, umur 2 tahun. Umur 2 tahun, belum sekolah ternyata. Ya. Baru umur 2 tahun sudah ditinggalkan Mama tercinta. Dan saya kira suatu lika-liku perjalanan panjang yang ikut menempa Pak Bupati. Sampai misalnya saya kira semacam perjumpaan berrahmat ketika bertemu orang Belanda, orang Inggris itu jadi bagian dari keluarga, dan ketika menempuh pendidikan dan sampai memutuskan berkarir di politik, Pak Bupati. Saya kira menarik sekali karena kalau boleh dibilang kerja Pak Bupati itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan akademisi dan karir politik. Orang bilang sampai di titik ini nih orang lihat, wah sekali gitu jadi bupati. Tapi ternyata tadi lika-likunya, tidak main-main Bupati. Oke. Hingga akhirnya jadi mungkin pemimpin. Saya bisa memberikan alasan ya. Iya Pak Bupati. Kenapa saya berpolitik? Ternyata kesejahteraan dan keadilan itulah tujuan saya berpolitik. Ya. Untuk mencapai itu butuh kekuatan politik. Dan cita-cita saya bahwa kesejahteraan keadilan itulah sebab kenapa saya terlibat di politik. Oke Pak Bupati. Dan saya kira ketika Pak Bupati dan Pak Wakil memenangkan konstelasi itu dan mulai memimpin kabupaten ini, ada satu tagline yang Pak Bupati dan Pak Wakil usung, yaitu membangun desa dan menata kota, Pak Bupati. Kita akan bicara soal banyak hal tentang ini, tentang terlebih ngobrol soal pertanian, bagaimana Pak Bupati dan Pak Wakil membangun bersama teman-teman OPD dan sekira semua warga di kabupaten ini. Itu tagline-nya membangun dari desa dan menata kota. Beberapa waktu lalu itu Pak Bupati dan Pak Wakil saya kira ada semacam statement di media bahwa teman-teman kita yang ketua RT, ketua RW itu diberikan insentif Pak Bupati. Dan nilainya lumayan fantastis, 3,9 itu 3,9 M. Apakah itu bagian dari membangun desa, menata kota, itu kerja-kerja itu? Itu salah satu ya. Kenapa saya dan Pak Wakil itu bersepakat tagline membangun desa menata kota ya. Ternyata antara desa dan kota ini ada interrelasi ya. Ketika desa itu kuat ya, kota dengan sendirinya kuat ya. Kita mungkin sering berpikir bahwa membangun desa dan menata kota itu lebih banyak di hal-hal yang bersifat fisik ya. Oke lah ya, fisik oke, tapi ada hal-hal non fisik ya, hal-hal non fisik yang mungkin perlu kita benahi ya. Dan yang saya sering bilang di mana-mana, hal-hal non fisik itu ya, misalnya soal budaya. Budaya ini sebuah potensi yang ada di masyarakat. Dan kalau ini kita dorong, kita dukung, kita hadir, ya, peradaban baru berkaitan dengan budaya itu akan lahir dan tumbuh besar di Ngada. Ya. Banyak daerah yang ketika mereka menekuni ya, sebuah peradaban itu dari segmen budaya, ya, itu berdampak pada semua lini kehidupan. Ya itu, saya ambil contoh seperti itu. Kenapa? Karena dalam budaya itu ada banyak nilai. Ya. Ada nilai kejujuran, ya. Ada nilai ya saling menghormati, ada tanggung jawab, ya.
Terus juga ada apa namanya istilahnya loyalitas, ya, ada di situ kesetiaan, ya. Ada yang bilang ya di mana-mana ini, khusus di Ngada ini sangat unik, ya. Ketika saya sebarkan format ke para kepala desa melalui camat, ternyata di Ngada itu ada 120-an ritus budaya, ya. Dan dari 120-an itu masing-masing itu ada nilai-nilainya. Ya. Untuk memenangkan momen ini dalam kaitan dengan apa namanya civilization tadi, peradaban, ya, tentunya butuh dukungan, butuh personil, ya. Maka salah satunya RT kita push, kita dorong, ya, supaya ke depan itu bisa bersama-sama membangun, bersama kepala desa, bersama BPD, camat, bisa mendukung saya, ya. Makanya kita coba sisihkan sedikit insentif untuk mereka, ya. Kita mungkin dalam waktu dekat ini ada rencana untuk istilahnya rapat koordinasi bersama seluruh RT di Kabupaten Ngada, sekaligus kita memberikan insentif mereka kepada semua itu. Ada 1.600-an mereka, 1.700 RT di seluruh Ngada, ya. Nah, itu. Jadi ketika orang bilang bergerak selalu dari desa, tapi Pak Bupati turun lagi, ini mulai dari RT RW. Jadi mereka semua merasa bahwa ini kita dirangkul dan semacam ada dorongan untuk kerja sama-sama tadi. Bupati. Saya bisa cerita lagi yang lain? Silakan Bupati. Ya. Itu berkaitan insentif RT, ya. Ada juga, ya, kegiatan-kegiatan lain, ya, yang menurut saya segmen itu kecil, ya. Dan saya mau berbuat dari hal yang kecil, ya. Contoh soal BPJS, ya. Baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, ya. Untuk BPJS Kesehatan itu kita Ngada sudah masuk di BPJS prioritas. Karena persyaratan minimal persentase itu Ngada sudah pada 98%, ya. 98% itu menjadi prioritas, dan ada sekitar 164.000 ya masyarakat Ngada itu sudah tercover, ya. Ya, baik itu melalui subsidi pusat, provinsi maupun kabupaten, ya. Dan untuk anggaran untuk hal tersebut kita siapkan 18,9 miliar berkaitan hal tersebut, ya. Dan puji Tuhan, ya, bahwa keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, puskesmas dari hari ke hari itu bisa kita minimalisasi, ya. Selain itu juga, ya, perlindungan bisa saya berikan kepada, misalnya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya. Kita berikan kepada seluruh aparat desa, kepada seluruh BPD, ya, juga kepada tenaga honor, ya, termasuk seluruh RT akan saya berikan, dan juga ada kader posyandu, ya, kader posyandu kita akan berikan. Terakhir kemarin saya beritahu ke Kadis Kesehatan, Kadis Naker Trans itu, coba didatakan para penjual ikan, ya, penjual sayur, ya, yang istilah pekerja-pekerja rentan itu. Mereka diberi perhatian. Ya, diperhatikan. Teman-teman ojek, ya, travel, coba diperhatikan itu, ya. Kecil kan, tapi saya rasa ketika ada musibah itu berdampaknya besar, ya. Dan sudah terjadi itu kemarin ketika ada salah satu kepala desa yang meninggal kena dibunuh, keluarganya langsung mendapatkan santunan 128 juta, ya. Terus ahli waris dibeasiswakan untuk anaknya itu ada 174 juta, ya. Ini bagian dari perhatian yang sedang dijalankan dan sudah lihat juga melihat hasilnya Pak Bupati, ya. Oke Bupati, ini saya kira juga tadi seperti penjelasan Pak Bupati sebelumnya, ini saya kira bagian dari mewujudkan visi misi Pak Bupati, ya. Bagaimana termasuk di bagian salah satu misinya tuh bagaimana mendorong sektor ekonomi berkelanjutan yang mulai dari sektor pertanian, pariwisata, juga bagaimana mendorong adanya agrowisata tadi, pendidikan. Saya sendiri itu coba lihat-lihat ke belakang dan saya menemukan hasil riset dari teman-teman akademisi di Stiper Bajawa, dan belum lama itu Bupati berkunjung ke sana dan sempat bilang ke teman-teman di sana bahwa kampus ini hadir dan dia sesuai dengan potensi daerah gitu. Saya kira Pak Bupati perlu dalami ini, bagaimana bersama teman-teman, misalnya kita selain punya Stiper, tapi kita punya juga STQ Citra Bakti. Itu bagaimana Pak Bupati misalnya untuk membangun daerah ini
bersama segenap stakeholder tapi 2 kampus ini. Ya. Bagaimana kerja-kerjanya? Kolaborasi ini, bicara soal kampus, ya, itu ada kaitan dengan pendidikan ya. Mungkin sebelum saya menjawab itu berkaitan dengan pendidikan itu, saya juga perlu informasikan kepada khalayak, ya, terhadap masyarakat. Di tahun ini juga, ya, saya dan Pak Wakil itu membeasiswakan anak SD dan anak SMP itu 2.000 hampir 3.000 lebih, ya, 3.000 lebih anak SD dan SMP, ya. Selain itu juga kita siapkan pakaian seragam untuk anak kelas 1 SMP kelas 1, SD kelas 1, juga kepada seluruh kober, kober, terus TK, ya, PAUD, anak-anak PAUD itu kita siapkan semua. Tidak hanya berhenti di situ, ya. Baru-baru kita juga membeasiswakan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu, ya. Kita kirim 152 anak ke Jember dengan tidak menggunakan APBD, ya, karena hubungan baik, karena pertemanan, ya, jatah yang mereka miliki mereka tawarkan ke kita, ya. Juga ada 50 anak mahasiswa yang sekarang lagi dipersiapkan di Denpasar untuk dimagangkan ke Jepang, ya. Dan dalam waktu dekat kita akan umumkan lagi, ya. Ketika saya 1 minggu di Jepang, ya, di Osaka, dari Osaka terus saya terbang ke Akita, ya, kita bersepakat itu akan menambah beasiswa magang, akan mengirimkan tenaga migran lokal, ya, yang punya skill, ya. Dan bukti nyata itu beberapa hari lalu, ya, pihak pengusaha dari Jepang datang, ya, dan besok datang lagi, ada grup lain lagi datang, ya, untuk melakukan penjajakan lagi. Saya kira ini istimewa karena ini berkat jejaring yang Pak Bupati bangun. Silakan. Terus kembali ke tadi berkaitan dengan keberadaan kampus lokal, ya, baik di Stiper maupun di Citra Bakti. Saya rasa, ya, kita harus bisa bergandengan tangan, ya, khusus untuk Citra Bakti, ya. Citra Bakti ini jurusan-jurusan juga luar biasa, ya, itu dari keluarga tidak mampu. Ya, kita harus bisa bekerja sama dan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang bisa mereka miliki, ya. Saya ambil contoh tindakan nyatanya, beberapa hari lalu saya melepaskan mereka untuk KKN tematik, ya, KKN tematik khusus di Kecamatan Bejawa, ya. Saya bilang, ya, pastikan Anda bisa memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar terkait ilmu yang Anda miliki, juga skill-skill lain, ya. Nah, misalnya, ya, saya juga berikan tantangan mereka, bisa tidak kamu meramaikan art center ini? Nah, dengan menampilkan di sana ada jurusan, ada seni musik, ya. Coba kamu pentaskan, kamu meramaikan tempat ini, ya. Terus dengan hal-hal lain. Dan berkaitan dengan Stiper, ya, ini juga perlu kita bergandengan tangan, kan di sana banyak potensi, ya. Saya mendambakan itu hal yang mereka dapatkan di Stiper, di kampus, itu bisa diterapkan di masyarakat, ya, khususnya misalnya berkaitan dengan pertanian, peternakan, ya. Nah, itu hal-hal yang saya terus dorong. Bupati, kita kembali ke soal misalnya sektor pertanian. Dari beberapa riset yang saya baca, teman-teman tim Ekora meliput juga, kalau kita cek dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, PDRB itu sektor pertanian menyumbang selalu yang paling besar, dan saya kira Ngada punya potensi itu. Apa semacam mimpi besar Pak Bupati dan Pak Wakil untuk sektor ini, misalnya didorong sejauh mana Pak Bupati? Memang PDRB itu memberikan kontribusi besar, ya. Kita tidak punya perusahaan, ya. Kita hanya punya PNS, ya. Hanya punya pengusaha-pengusaha lokal. Dan sumbangan terbesar itu dari pertanian, ya. Yang mau kita dorong itu, ya, soal hilirisasi. Ya, hilirisasi kita dorong mulai, ya, persiapan, penanaman, pasca panen, sampai misalnya menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa disaset atau bisa seperti apa, dikemas secara baik.
dan kita ya sudah menyiapkan, sedang dibahas DPR berkaitan dengan perusahaan daerah ngada multi investasi. Ngada multi investasi. Selain kita mungkin mengaktifkan atau mendorong UPH yang ada ini, terus UMKM lokal ya mungkin secara terintegrasi ya bisa dipadukan dengan ngada multi investasi ya. Ketika ini sudah terbentuk ya, segala aktivitas berkaitan dengan pertanian ya, baik dari hulu sampai hilir itu harus bisa bermuara di ngada multi investasi ya. Nah, misalnya ya kelapa ya, itu potensinya sangat besar. Nah, makanya baik kelapa yang existing yang ada sekarang ini maupun rencana Pak Wakil itu target satu periode ini kita targetkan 250.000 anakan kelapa genja termasuk yang kelapa dalam. Nah, ini cita-cita besar ke depan kan cukup luar biasa kalau menurut saya. Ya, soal hal yang lain misal kopi. Kopi betul. Kopi itu kita sudah temukan pengusaha, mereka minta 500 hektar minimal. Ya. Dan sekarang sudah terdata itu ada 166 hektar. Sudah terdata pokoknya. Sudah terdata. Jadi masih. Besok ya, selain pengusaha dari Jepang datang, juga pengusaha dari Jakarta datang ya untuk melihat lahan yang 166 hektar itu ya. Dan kita masih butuh lagi 300 hektar. 336 hektar masih butuh itu ya. Jadi bagi masyarakat yang punya lahan besar ya, yang kebanyakan kita ini adalah lahan suku, marilah kita bersatu dalam suku itu dan kita bisa berdiskusi untuk bagaimana ya tanah itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, untuk 166 itu kita temukan di Golewa Barat. Ya. Dan saya mau nanti kita dapatkan di Kecamatan Bejawa juga dengan Kecamatan Golewa khusus untuk kopi Arabica ya. Kita juga akan ada siapkan bibitnya untuk kopi Robusta ya, untuk daerah panas. Nah, itu. Kalau berkaitan dengan tadi Pak Bupati sentil soal ngada multi investasi Pak Bupati. Nah, saya kebetulan mengikuti semacam ketika penyampaian RPJMD dan ada semacam penekanan khusus dari teman-teman di fraksi Amanat Demokrat saya kira Pak Bupati. Itu ada satu semacam sentilan mereka bahwa targetnya itu terlalu kecil PAD itu bagaimana Pak? Apakah ngada multi investasi itu bagian dari itu Pak Bupati untuk meningkatkan? Ya, khusus untuk PAD maksudnya. PAD kemarin kalau tidak salah itu 79 miliar atau 89 saya lupa ya. Saya mau realistis. Saya mau realistis. Oke lah. Kalau terlalu jauh targetnya, ya bisa-bisa tidak tercapai. Kalau terlalu rendah juga kurang bagus, ya. Kurang rendah juga kurang bagus ya. Kenapa saya targetnya 79 miliar? Ya, karena saya belajar dari pengalaman. Ya. Ketika saya pertama kali dilantik tahun 2009, ya, jadi anggota DPR. Waktu itu PAD kita kurang lebih 17 miliar, ya, 17 ya. Terus berjalan sekitar 5 tahun naik sekitar 20-an miliar, ya. Terakhir ya naik ke 35, pada zamannya terus muncul, akhirnya sekarang di 61 miliar ya. 61 itu kan cuma angka, ya. Nah, uang real itu tidak sampai 61, ya. Kita masih ada masalah di Bank NTT, ada 10 miliar, ya. 6. Oke lah sekarang bisa 61 kurang 10 berapa? 51. Terus ada yang pendapatan di rumah sakit, ya. Kan langsung dikelola di Belut itu, sekitar 20 miliar. Ya, 51 kurang 20 berapa? 31. 30, 50, ya 41, 31. Berarti real itu sekitar 28 sampai 31 miliar yang real, ya, yang bisa dikelola, ya. Dan dari tahun 2009 sampai tahun 2021, ya, dari 17 miliar ke ya real tadi itu ke 31 itu berapa? Berapa itu kira-kira? Sekitar 15 miliar, sampai 14 miliar. Ya bayangkan dari 2009 sampai ini hanya sekitar 15. Rentangnya sedikit. Nah kalau saya 5 tahun saja saya harus sampai misalnya jauh di atas 100 miliar, saya rasa tidak realistis. Ya, saya belajar dari pengalaman itu. Tapi ya sekali lagi ini tidak menyurutkan niat saya ya untuk bisa mencapai di atas 79 miliar. Saya banyak kiat ya. Kalau 500 hektar ini dijalankan, saya yakin bisa di atas 100 miliar. Ya. Kalau coklat ini kita jalankan bisa di atas 100 miliar. Kalau hilirisasi ini berjalan bisa di atas 100 miliar ya. Ya itu artinya taktis politisnya seperti itu ya.
Ketika saya menetapkan 150 miliar, ya, Jangan saya nanti suatu saat akan betul. diadili. Saya ini Pak Wakil, secara politik akan diadili. Nah, dan saya tidak mau ini jadi kenapa? Konsumsi politik. Ya, bagi teman-teman saya tidak mau. Saya mau realistis. Ya udah, kalau misalnya bisa di atas 100 miliar, puji Tuhan. Nah, tapi Pak Bupati, ini ada hal yang menarik sekali. Itu perjumpaan kami Ekora NTT kemarin. Kami bertemu salah seorang petani. Hanya lulusan STM, tapi boleh dibilang petani yang sangat profesional di kabupaten ini, di Kabupaten Ngada, di Mangulewa. Itu kami terkagum-kagum ketika melihat bagaimana dia jadi petani buah. Buah avokat, buah kelengkeng. Dia mengisahkan bagaimana sebagai seorang petani, dia mampu membiayai pendidikan tinggi anak-anaknya. Dan ketika dia seorang petani yang lumayan banyak mencari tahu informasi dan ikut mendukung kerja-kerja Pak Bupati. Sebagai seorang petani yang tidak kuliah misalnya, ini petani yang tidak kuliah dan hanya apa? Itu apakah ada semacam perhatian untuk para petani kita di Kabupaten Ngada, ada semacam pelatihan atau apa gitu Pak Bupati yang program nyata untuk mereka semua? Program nyatanya khusus untuk para petani itu di Golewa, tadi di Mangulewa ya, berarti Golewa Barat ya. Itu selain buah itu ada apa semacam hortikultura untuk sayur-sayuran. Ya, khusus di mereka di Golewa Barat, ketika kami coba sampaikan ide berkaitan dengan bibit, antusiasme masyarakat cukup luar biasa petani ya. Ketika kita sampaikan ide soal pupuk, ya, mereka menyambutnya sangat baik. Ketika kami sampaikan ide soal fiber, mereka menyambutnya secara baik. Ya, ini hal-hal kecil yang mungkin menjadi apa ya segmen yang kami mau lakukan hal tersebut ya. Khusus berkaitan dengan fiber ya. Sekarang ini kita sudah tersedia 300 fiber ya. Dan saya belum mau bagi, mungkin tunggu sampai 500 dulu baru kita bagi. Ya. Dan juga puji Tuhan ya. Ini 300 fiber ini bukan pakai APBD. Ya. Semua kena kebaikan orang. Ketika kita minta tolong, mereka mau bantu ya, terjaring ya. Ya, soal bibit itu sedikit lagi ada pengadaan, harus melalui prosedur dan akan diadakan ya. Soal pupuk juga ada pembenahan. Ya. Kita sudah sampai di penghujung, tapi kita butuh semacam penegasan sekaligus harapan dari Pak Bupati terlebih untuk masyarakat Kabupaten Ngada pada umumnya dan saya kira juga untuk publik supaya mengundang orang semakin banyak datang dan berkunjung ke kabupaten ini, ke kota ini. Oke, baik. Harapan saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, mari kita kerja kolaboratif, ya. Mari kita saling mendukung dan kita harus bisa mencintai tanah Ngada ini, ya, yang begitu kaya, penuh potensi, ya. Baik itu potensi, ya, pariwisata, potensi pertanian, potensi perikanan, peternakan dan lain-lain itu cukup luar biasa, ya. Tinggal kita saling berkolaborasi, ya. Pemerintah tentunya akan terus mendukung masyarakat dengan hal-hal yang mungkin secara praktis langsung manfaat oleh masyarakat ya. Terus khusus untuk masyarakat luar ya, Ngada cukup menjanjikan ya. Kita di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan. Itu saja. Pak Bupati, terima kasih untuk waktunya. Ini sesuai dengan visi besar membangun mandiri Ngada yang mandiri, unggul dan penekanan tadi berbudaya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Ya.